Sudah Pak, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat dalam berproses di Latsar ya, Latsar CPNS. Nah, agenda hari ini sebenarnya asinkronus, di mana kita nggak ada tutor, tapi kita tetap mempersiapkan dari segi tugas dan juga mempersiapkan materi-materi apa saja yang kemudian nanti akan kita bahas di sesi sinkronus dengan Pak Sri Mahendra. Jadi supaya lebih matang, kita juga diskusinya juga lebih mudah. Jadi ini hari ini kita bahas. Nah, kalau dilihat dari daftar kehadiran nih kayaknya sudah 10 berarti sudah hadir semua ya. Oke, nah mungkin sekarang kita ngebahas tugas nih. Berdoa dulu, Pak. Oh iya, berdoa dulu ya, punten. Ya, mungkin kita awali dengan doa. Mudah-mudahan hari ini diberikan kelancaran dan kenyamanan. Permudah segala tugas, segala ujian nanti yang kita hadapi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Nah, mungkin kita langsung masuk ke tugas ya. Nah, tugas kan yang tersisa itu ada dua. Yang pertama itu tugas individu membuat rencana aksi, pembelajaran, dan yang keduanya adalah membuat video wawasan kebangsaan dan bela negara. Kalau di kelompok 1 di tempat atau saya bersama Pak Golden, gimana Pak Golden? Bisa disampaikan? Apaan? Lancar ya? Sudah diupload kalau di kelompok 1. Udah. Kayaknya udah semua ada, Pak. Udah semua ya? Udah semua kayak satu kelompok, semua kelompok itu. Kelompoknya Kalau Pak di kelompok 2 gimana? Kelompok 2, Aris dan kawan-kawan? Kelompok 2 dengan Bu Indi silakan. Ya, boleh. Ya, alhamdulillah kelompok 2 juga sudah selesai kemarin, bikin video sudah diupload juga, Pak. Oke, tapi itu nggak ada ketentuan ini kan ya, nggak ada ketentuan harus apa istilahnya viewersnya banyak gitu kan, nggak ya? Soalnya waktu kemarin saya ngeliat kok teman-teman saya pada nge-share di grup ini, di grup sana gitu, suruh ayo nonton dukung gitu. Enggak ya? Enggak. Yang mau di-share aja. Oke, aman ya, alhamdulillah untuk tugas video. Kemudian tugas yang kedua, yang soal individu ini kan, alhamdulillah saya baru dapat konfirmasi dari Pak Sri. Beliau mengatakan bahwa sesuai yang dicontoh, mungkin hanya bagian mentor aja yang dikosongkan. Kalau dari rekan-rekan dari tugas yang satu, ada yang mau di-share nggak mungkin? Saling mengingatkan gitu barangkali. Saya udah tanggung di posting Pak hari Sabtu, nggak sampai ke tempat, cuman hanya sampai tempat aksi dan tempat saja, ke sampingnya nggak bisa di ini ulang ya Pak ya? Pak, kemarin saya posting. Nah, jadi gini, saya kan sudah sempat nanya-nanya ya dari beberapa kelompok yang udah sama yang proses sama kayak kita juga. Jadi sebenarnya sifatnya yang tugas yang kita upload ini sebenarnya nggak baku dan nggak apa ya istilahnya nggak haplek harus seperti itu gitu. Karena nanti pada aktualisasi atau berikutnya masih bisa diedit. Nanti kalau nggak salah juga kan ada komentar juga dari tutornya atau yang ditambahin yang kurang lebih seperti itu. Jadi nggak istilahnya nggak wajib. Nah ini saya yang dapat kabar dari Pak Sri ini sebenarnya hanya konfirmasi juga sih, dan beliau juga kan nggak menekankan harus gimananya pada saat daring kemarin. Gitu. Berarti aman ya untuk tugas yang satu dan kedua. Sudah diupload semua? Udah. Kalau yang belum diupload segera diupload karena terakhir itu jam 10 gitu ya. Oke, lanjut kita ngebahas tentang agenda nanti. Agenda sinkronus kita masih sama dengan Pak Sri Mahendra ya.
dengan materinya itu tentang apa Pak? Atau Bu? Kesiapan bela negara. Kesiapan bela negara ya. Oke, mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang mau sharing dulu. Kira-kira apa yang akan kita harus persiapkan? Semua jenis vaksin. Kalau saya lihat sekilas sih, kita belajar tentang analisis SWOT ya Pak. Tugasnya pun terkait juga dengan analisis SWOT di satuan kerja. Bisa sambil sharing aja kali ya? Mungkin ada yang bisa dibantu sharing, jadi kita bisa sama-sama bisa ngeliat. Gitu. Pak Aris, tadi gimana Pak Aris? Pak Aris tadi mau bantu sharing. Pak Aris kayak atau yang lain mungkin? Aduh, mohon maaf Pak. Biasa vaksin. Gimana Pak? Iya, Pak Aris silahkan kalau bisa bantu sharing, iya. Baik. Saya tuh kadang suka bingung yang di Wirakarta itu agak-agak beda ya materinya tuh dengan yang di LMS. Sampai 2 hari ini sih masih sama kayaknya. Masih sama ya? Nggak kayak yang apa? Yang kemarin tuh, yang bikin diagram-diagram, terus kemudian bikin rencana aksi juga. Sok dipersilakan Pak. Ya. Rekan-rekan mohon dipantau ya agenda kita. Takutnya yang kita akan bahas itu tidak tepat begitu. Nomor poin 3 ya, hari ini agenda 1, hari ketiga angkatan 18, betul teman-teman? Betul. Baik. Pokok bahasanya adalah tentang sikap dan perilaku bela negara. Pertemuan ketiga masih di agenda 1 dengan tutor masih Bapak Mahendra. Hari ketiga untuk individu, item yang harus dilalui adalah finalisasi RABN yang sudah kita upload masing-masing. Lalu buat artikel ya, strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara di instansi. Yang ketiga, buat learning journal, bentuk MP3 yang rekaman seperti biasa. Lalu kalau untuk kelompok unggah video kebangsaan ya, alhamdulillah kelompok 11 dan 12 sudah dikerjakan. Lalu untuk sinkron nanti siang yaitu membahas tentang kewaspadaan bela negara, diskusi, lalu tugas-tugas lagi. Tugas lagi ya. Baik, selanjutnya ini masih bercerita tentang sikap perilaku bela negara dalam lingkup Provinsi DKI, yang mana hari ini tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, di slide selanjutnya ini udah langsung tugas nih, saya bacakan aja mungkin ya. Tugas 6, membuat artikel strategi peningkatan kesiapan bela negara di unit kerja. Dengan item tugasnya yang pertama, deskripsikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait kesiapsiagaan bela negara di unit kerja. Lakukan telaah dengan analisis SWOT. Tentukan strategi upaya-upaya kesiapsiagaan bela negara di unit kerja. Narasikan dalam tulisan minimal 4 halaman, Arial 12, spasi 1,5 PDF. Deadline-nya hari ini pukul 9 malam di LMS masing-masing. Selanjutnya tentang SWOT analisis. Dibagi menjadi 4, S untuk strength, kekuatan, lalu weakness atau kelemahan, O-nya opportunity atau peluang, threat-nya ancaman. Baik,
ini tentang strateginya. Yang pertama, strategi SO itu apa ya? Belum tahu. Strength and opportunity. Strength opportunity, Opportunity. luar biasa. Strategi strength opportunity yaitu mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang. Strategi ST mengoptimalkan kekuatan dengan menghindari ancaman. Strategi WO, weakness opportunity, tutupi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Yang keempat, strategi weakness dan threat, tutupi kelemahan dengan menghindari ancaman. Untuk strength, contohnya di sini jumlah SDM cukup, adanya kepastian anggaran APBD, memiliki dasar hukum dan ketersediaan gedung. Untuk weakness, keterampilan SDM-nya rendah. Anggaran APBD terbatas. Aturan belum lengkap, gedung sudah tua. Untuk opportunity, SDM yang kompeten banyak. Tersedia alternatif pembiayaan, fleksibel terhadap peraturan, penggunaan gedung dan fasilitas secara bersama. Untuk threat, SDM masih banyak dibutuhkan. Pertumbuhan ekonomi rendah. Peraturan tidak mengikat, tidak semua pemilik gedung mau bekerja sama. Jika dalam slide ini hanya sampai situ, slide selanjutnya ini tentang LMS atau Learning Journal, barangkali kita lihat di materi MOOC ya. Ya, boleh. Di sana mungkin itunya lebih banyak materinya. Mana sih? Wait. Pak, sambil dilanjut ya Pak, saya sambil screenshot buat laporan. Oke, sebentar. Saya lihat dulu MOOC-nya. Siapsiagaan bela negara. Oh, ada dulu ya. Kalau ini modulnya, barangkali untuk modulnya sudah punya sendiri. Kita ke materi yang ada di MOOC untuk PPT-nya ya. Baik, izin Pak, kita bergantian aja ya. Mau dibacakan ini Pak? Boleh Pak, boleh. Baik. Saya mulai mungkin ya. Ini materi tentang kesiapsiagaan bela negara yang ada di materi MOOC berbentuk PPT yang di PDF-kan. Kesiapsiagaan bela negara. Apakah Anda sudah membaca dan memahami modul kesiapsiagaan bela negara sebagai bagian dari agenda 1 sikap perilaku bela negara? Tujuannya adalah menjelaskan kerangka bela negara dalam Latsar CPNS, menjelaskan kemampuan awal kesiapsiagaan bela negara, menyusun RABN, melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara, PBB dan TUS, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim serta cara kamalam dan ASBN. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang kerangka kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar. Untuk yang outline 1 ya, menjelaskan tentang kerangka kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Apa yang dimaksud dengan siap siaga? Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apakah Anda yakin memiliki kemampuan untuk melakukan bela negara? Rumusan 5 nilai bela negara ini yang kemarin dibikin video sepertinya. Yang pertama adalah RCTA, bukan RCTI. Rasa cinta tanah air, sadar
berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang terakhir mempunyai kemampuan awal bela negara. Saya kira udah dikeluar kepala kemarin memperagakan video. Oke, selanjutnya karena ini yang di bold adalah poin terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Maka selanjutnya tentang kemampuan awal bela negara. Bahwa kemampuan awal bela negara dibutuhkan melalui beberapa aspek. Yang pertama kita ke bagian kiri dulu, yaitu keprotokolan. Bisa menjelaskan tentang pengertian, etika atau etiket, bentuk-bentuk etiket, serta moral. Yang mana diharapkan memiliki etika, etiket, dan moral. Sehingga menjadi bekal untuk berkemampuan awal bela negara. Lalu kita ke kanan dulu. Mengerti atau memahami konsep kearifan lokal, prinsip-prinsip kearifan lokal, serta urgensinya. Selanjutnya bisa menjunjung kearifan lokal tersebut. Ini juga merupakan bekal untuk mempunyai kemampuan awal bela negara. Lalu di atas, pengertian Kesjas, memahami tentang pengertian kesehatan jasmani, kebugaran, pola hidup sehat, dan juga mengerti tentang gangguan kesehatan jasmani. Kesehatan jasmaninya terbentuk sehingga jasmaninya siap untuk melakukan kemampuan awal bela negara. Lalu selanjutnya yang bawah, mengerti atau memahami tentang pengertian kesehatan mental dan sistem berpikir, kesehatan berpikir, lalu bisa mengerti atau memahami tentang kendali diri, manajemen stres, emosi positif, dan memahami makna hidup. Sehingga kesehatan mentalnya terbentuk, lalu kesiapsiagaan mentalnya siap untuk menjadi bekal kemampuan awal bela negara. Kata kuncinya ada keprotokolan, lalu kesehatan jasmani, kesehatan mental, dan kearifan lokal. Ada 4 ya kata kuncinya. Protokol, jasmani rohani gitu ya, jasmani mental, sama kearifan lokal. Baik, izin saya sampai kesehatan kesiapsiagaan jasmani ya Pak. Pak, ya mungkin nanti bisa dilanjut sama yang lain. Ya, baik. Untuk kesiapsiagaan jasmani, tadi kerangka pikirnya di slide sebelumnya, untuk pengertiannya adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Kata kunci yang pertama, kesiapsiagaan jasmani. Lalu manfaatnya memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, memiliki ketangkasan yang tinggi. Sifat kesiapsiagaan jasmani itu dapat dilatih untuk ditingkatkan, dapat meningkat atau menurun dalam periode waktu tertentu. Kualitas kesiapsiagaan sifatnya tidak menetap sepanjang masa. Cara terbaik untuk mengembangkannya yaitu dengan melakukan. Sasaran pengembangan kesiapsiagaan jasmani, yang pertama adalah tenaga, lalu daya tahan atau endurance, kekuatan, muscle strength, kecepatan atau speed, ketepatan atau akurasi, kelincahan agility, koordinasi coordination, keseimbangan balance, fleksibilitas flexibility. Dan ini harus dilatih dan diukur kesiapsiagaan jasmaninya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan volume oksigen atau VO2 max dalam tubuh agar dapat dimanfaatkan untuk merangsang kerja jantung dan paru, guna mencapai tingkat kesegaran fisik pada kategori baik sehingga siap dan siaga untuk melakukan setiap aktivitas sehari-hari. Bentuk latihannya: 1. Lari 12 menit atau Cooper test. Lalu pull up 10 kali untuk pria dan chaining 20 kali untuk perempuan. Sit up 25 kali untuk pria, untuk perempuannya 30 kali. Push up-nya 35 untuk pria,
30 untuk perempuan. Lalu satelan jarak 10 meter, 3 putaran maksimal 20 detik, lari 2,4 km maksimal 9 menit, atau berenang minimal 25 meter. Ini semuanya harus dilakukan atau pilih ya Pak ya? Ada guru olahraga nggak di sini? Kayaknya ini yang bakal nanti kita lakuin pada saat itu deh, pada saat yang offline itu. Oh baik. Untuk latihan-latihan fisik kayak gini kayaknya nanti deh. Yang Oh, kayak iya, tadi kan ada yang apa? Yang cara apa tadi yang di atas tuh? Kayak uji-uji mental, emosional. Iya bisa jadi ya. Tuh. Baik, saya lanjutkan. Untuk tahap-tahap pelatihannya, warm up selama 5 menit, menaikkan denyut nadi perlahan-lahan sampai training zone, latihan selama 15-25 menit, denyut nadi dipertahankan dalam training zone sampai tercapai waktu latihan. Denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan. Cooling down selama 5 menit, menurunkan nadi sampai lebih kurang 60% dari denyut nadi maksimal. Pengukuran kesehatan jasmani dengan metode Cooper Test. Cooper Test itu yang tadi lari 12 menit. Kalau di puskesmas waktu semua karyawan sih pernah yang kayak gini, 12 menit itu dapat berapa putaran, dan itu tuh benar dicek tensi, terus nadi sebelum dan setelah lari begitu. Baik, untuk selanjutnya masih dengan kesehatan jasmani. Yang dimaksud dengan pengertian kesehatan jasmani yaitu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuhnya dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan dan kerja fisik yang cukup efisien tanpa lelah secara berlebihan. Ciri sehat jasmani yaitu yang pertama untuk tanda-tanda vital begitu ya, tekanan darahnya 120/80, frekuensi napasnya 12-18 kali per menit. Ini untuk dewasa ya, tapi untuk anak beda lagi sebenarnya. Denyut nadi 60-90, ada juga yang menyebutkan 60-100 kali per menit. Suhu tubuhnya 36-37 derajat atau kurang dari 37,5 ya referensi lain. Memiliki energi yang cukup untuk melakukan tugas harian, tidak mudah merasa lelah. Kondisi kulit, rambut, kuku, gambaran tingkat nutrisi tubuh. Jadi kalau bagus, kulit, rambut, dan kuku, berarti nutrisinya baik. Memiliki pemikiran yang tajam, otak bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan jasmani bisa berupa psikomatis, yaitu berhubungan dengan faktor psikologis, atau penyakit orang kantoran. Apa ya ini ya? Selanjutnya kebugaran jasmani, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah, tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati senggangnya dan untuk keperluan yang mendadak. Komponennya kebugaran jasmani. Yang pertama, komposisi tubuh, IMT, BB per TB dikuadratkan atau indeks massa tubuh atau berat massa indeks, yaitu ada di 18-24 normalnya untuk dewasa. Untuk kelenturan tubuh, luas bidang gerak persendian, kekuatan daya tahan otot dengan kontraksi maksimal otot, lalu daya tahan jantung paru. Oh ini ada ya itunya. Kategorinya. Kalau di sini 18-25 ya, ada juga 18-24 begitu. Untuk laki-laki normalnya ada di 17-23 kg per meter kuadrat. Berat badan kita dibagi tinggi badan dalam meter dan dikuadratkan. Itu hasilnya untuk menunjukkan normal harus di antara 17-23. Kalau untuk perempuan 18-25. Kurang dari 17 untuk laki-laki itu kurus, kegemukan 23-27, obesitas lebih dari 27. Untuk perempuan dikategorikan kurus kurang dari 18, kegemukan 25-27, obesitas 27
ke atas. Selanjutnya menjelaskan tentang pola hidup sehat, yaitu segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Caranya, makan sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan sehat, dan istirahat yang sehat. Olahraga teratur dan terukur, yaitu dilakukan minimal 150 menit per minggu. Lalu menghitung denyut nadi bukan keringat. Normalnya 60-90 kali per menit. Tadi ya ada juga yang menyebutkan kurang 60-100. Maksimalnya 220 kurangi umur kali per menit. Untuk olahraganya, untuk pas setelah olahraga 60-85% dari maksimal. Kita harus dihitung dulu maksimalnya ya. Tahapannya adalah pemanasan, gerakan inti, dan pendinginan. Dan harus dilakukan secara konsisten. Baik, silakan untuk selanjutnya bisa berganti barangkali. Oke, kurang lebih berarti apa yang tadi disampaikan Pak Aris itu adalah persiapan untuk bela negara, kesiapan jasmani juga ya Pak ya? Ya, ada 4 tadi Pak, Jasmani. kata kuncinya. Keprotokolan, terus jasmani, mental, sama kearifan lokal. Kayaknya tadi fokusnya banyakkan ke jasmani ya Pak? Ada ini slide selanjutnya Pak. Oh itu baru satu mungkin yang baru dibaca. Ini banyak, silakan biar yang lain juga ini. Oke, boleh yang lain mungkin mau bantu? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Oke, atau ini aja kali ya Pak? Kenapa? Ya absen aja kalau nggak ada volunteer. Itu masih banyak nggak ya Pak? Masih Pak. Masih banyak. Nah, saya kembalikan ke rekan-rekan dulu nih. Gimana nih? Kita mau bacakan semuanya di sini bareng-bareng atau mau secara mandiri? Gimana? Mana rekan-rekan yang lain? Boleh Pak, saya bacakan. Paris bisa screen-nya masih? Siap. Masih share screen? Ya, silakan. Oke, selanjutnya materi kesiapsiagaan mental. Pengertian dari kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Jadi kayak emosi gitu ya Pak. Kemudian karakter kesiapsiagaan mental itu yang pertama berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah lakunya. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Yang keempat, mengenali resiko dari setiap perbuatan. Yang kelima, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Pengertian dari kecerdasan emosional adalah kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Itu pengertian dari kecerdasan emosional. Dimensi kecerdasan emosional yang pertama, kesadaran diri sendiri atau pengendalian emosi. Yang kedua, pengelolaan diri sendiri, memimpin dan menguasai diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, pengelolaan hubungan sosial. Faktor dari kecerdasan emosional yang pertama, psikologis atau dari dalam diri. Yang kedua, pelatihan emosi yang berulang.
Kemudian yang ketiga ada pendidikannya. Cara melatihnya atau meningkatkan kecerdasan emosional yang pertama, kenali emosi yang dirasakan. Yang kedua, minta pendapat atau nasihat orang lain. Yang ketiga, mengamati setiap perubahan emosi dan mood. Yang keempat, menulis jurnal atau buku harian. Kemudian berpikir sebelum bertindak. Kemudian menggali akar permasalahannya. Berintrospeksi saat menerima kritik. Memahami tubuh sendiri, dan terus melatih kebiasaan tersebut. Oke. Nah, kesehatan mental. Pengertian dari kesehatan mental, sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik atau cenderung ke emosi, dan sistem korteks prefrontalis atau cenderung rasional yang tepat. Kesehatan mental. Kesehatan berpikir. Kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan berpikir. Berpikir sehat yaitu kemampuan menggunakan logika dan rasionalitas. Nah, kesalahan berpikir, yang pertama berpikir ya atau tidak, generalisasi berlebihan, kemudian magnifikasi atau minimisasi, kemudian alasan emosional, memberi label, itu kesehatan mental, kesalahan berpikir. Kemudian tanda kesehatan mental adalah kendali diri, yaitu kemampuan manusia untuk selalu dapat berpikir sehat dalam kondisi apapun. Manajemen stres, pengertian dari stres yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya maupun terhadap lingkungannya atau respon tidak spesifik dari tubuh atas berbagai hal yang dikenai padanya. Ini bisa masuk yang kayak kemarin kasus ibu bunuh anak nggak Pak Aris? Bisa banget, Bu. Itu ya, itu termasuk stres tuh ya. Nah, fasenya ada fase 1. Fase 1 itu alarm reaction atau tanda-tanda pada tubuh. Yang kedua, fase 2, state of resistance, tubuh kebal, adaptasi sampai ulangan. Fase 3, state of exhaustion, tubuh lelah, alarm muncul lagi. Ini sebenarnya Pak Aris sekali yang bisa jelasin ya, saya kurang paham sebenarnya. Enggak. Kemudian tanda stres, yang pertama itu pikiran menjadi sangat cepat seperti sedang balapan. Kemudian kontrol terhadap pikiran menjadi sangat sulit, menjadi cemas, mudah terangsang dan bingung. Sulit berkonsentrasi dan menjadi sulit tidur. Itu tanda-tanda stres. Kalau ibu-ibu ada yang mengalami ini mungkin sedang stres juga, Bu. Iya, Bu. Udah mulai ya? Kemudian mengelola stres. Yang pertama itu prinsip mengelola stres. Yang pertama ada AID, yaitu A-nya antisipasi, ya, mengantisipasi dan menyiapkan respon positif terhadap pemicu stres. Yang kedua, identifikasi, mengenal sumber utama stres dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu D, developing atau mengembangkan mekanisme stress coping. Kemudian cara mengelola stres yang kedua yaitu mengelola sumber stres, mengubah cara berpikir, cara merespon stres, sama mengelola respon stres tubuh. Emosi positif. Emosi positif itu manifestasi spiritualitas, yaitu mengelola pikiran dan perasaan. Kemudian syukur, sabar, dan ikhlas, kemampuan komponen emosi positif. Yang pertama, senang terhadap kebahagiaan orang lain. Jadi jangan mudah iri kalau melihat orang lain bahagia ya, Bu. Yang kedua, menikmati dengan kesadaran bahwa segala sesuatu itu diciptakan atas tujuan tertentu. Ya, seperti halnya yang kita suka belum tentu itu baik buat kita. Yang ketiga, optimis akan pertolongan Tuhan, kemudian bisa berdamai dengan keadaan sesulit atau separah apapun, mampu mengendalikan diri, yang keenam, bahagia saat melakukan kebaikan. Makna hidup itu penghayatan intrapersonal, yang kemudian inspiring dan legasi. Kemudian komponen emosi positif yang pertama menolong dengan spontan, memegang teguh janji, memaafkan diri dan orang lain, berperilaku jujur, menjadi teladan bagi orang lain,
Dan yang terakhir mengutamakan keselarasan dan kebersamaan. Ya, salam kompak. Salah kompak. Dan selanjutnya yang lain, Bapak? Ya, satu orang 2 slide aja, Pak. Atau 1 slide. Atau mungkin sifatnya kan ini kita review ya. Nah, reviewnya jadi dibacanya poin-poin penting aja kali ya. Jadi nggak usah semua dibacakan gitu. Gimana yang lain? Saya gara-gara hujan jadi pilek nih. Aduh, kacau deh. Yuk, Izin Pak Ketua, silahkan. sepertinya ini bisa kita baca masing-masing ya individu. Soalnya kan kita masih ada yang belum mengumpulkan tugas nih. Takutnya masih ada yang mau dilengkapi atau sekarang kan sudah jam 8:30. Mepet banget waktu pengumpulan tugas. Oke, gimana rekan-rekan? Kita sesuai kesepakatan aja. Tapi yang jelas agenda kita hari ini memaksimalkan dan persiapan buat nanti. Kalau untuk yang tadi tugas 1-2, satunya yang video udah dikumpulkan, mungkin tugas yang individu nih masih ada yang belum selesai, nanti bisa diproses sebelum jam 10. Kemudian untuk yang ini tadi apa ini Pak materinya Pak? Yang sudah kita file yang sudah kita baca tadi sebelumnya yang di MOC ya? Ya. Yang soal SWOT udah tadi ya? Oh, mana tadi? File yang analisis strength, weakness, Sikap dan perilaku bela negara, Pak. ya ini kan tadi udah kita bahas duluan ya, tadi yang Pak Aris menjelaskan. Nah kalau yang file yang tadi yang kedua ini diambil dari mana Pak? Ini MOC. Oke, Dari MOC. sama ya dari MOC juga. Oke, gimana kesepakatan Yang tadi akhir rekan? Swajar, Pak. Yang tadi Swajar ya, dari yang Wirakarta. Swajar, sorry, Wirakarta maksudnya. Oke, berarti yang di Wirakarta soal apa tadi Pak yang di judul atasnya? Sikap bela negara. Sikap bela negara ya. Oke, dari yang lain gimana pendapatnya, kita kesepakatan bersama aja. Jadi nanti kita kalau seandainya ini kita kembalikan ke individu masing-masing, kita belajar secara mandiri di rumah. Nah, tapi nanti kita ini harus dibaca, disiapkan nanti pada saat sudah ada tutor. Jadi kita sudah ada pegangan pemahaman. Jadi ketika ditanyakan kita bisa jawab. Boleh aja sih Pak, kalau ada yang belum selesai mah. Gimana Pak? Kalau ada yang belum selesai tugas deadline jam 10 ini, boleh Pak. Oke. Gimana rekan-rekan nih, belum ada suaranya nih teman-teman yang lain nih. Kalau saya alhamdulillah sudah semua. Alhamdulillah. Gimana Bu Christian, Bu Nur, Bu Desti, Ya. Bu Anita, Kalau ada yang belum Iya. mengirim, Pak, silahkan dikirim. Melinda, Bu Windy, Iya Pak, Pak Golden dibaca gimana? sendiri-sendiri aja, dibaca sendiri-sendiri aja gitu Pak. Oke. Oke, gitu kesepakatan kita bersama hari ini. Sebelum kita akhiri, saya harus foto dulu kita bersama ya. Dalam hitungan ketiga, biar cantik, biar rapi, tegak. 1, 2, 3. Bentar. Oke, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah kita sepakati, jadi ini kita akhiri asinkronusnya, hanya saja bukan berarti nggak ada kegiatan ya, tapi kita tetap baca tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aris. Mudah-mudahan tetap dijaga kesehatannya, dan pada saat nanti sinkronus pun kita bisa lebih maksimal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan? Pak Aris, Bu Nur, Bu Christian, Kelompok 1-2 nanti kita kumpul seperti Mezia, biasa ya, Bu. Bu Destia, Bu Anita, Bu Windy, Pak Golden, gimana? Gimana Pak Aris? Kelompok 1-2 gimana maksudnya? Untuk kelompok saya, untuk kelompok 1-2, nanti biasa kita kumpul lagi, Bu. Kita brainstorming dan mapping bahasan yang sudah kita baca sendiri dan penugasannya. Oke, siap. Oke, semuanya terima kasih banyak. Silahkan kembali ke rumah atau tempatnya masing-masing. Kita akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bu Nur, udah recordnya bisa dimatiin dulu.